Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal subuh tadi jam berapa? 4.35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5.34. Waktu subuh 4.35, sholat subuh 5.3. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya. Lagi ngisi ceramah menjelang buka. 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik. Contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi nggak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasya, salah itu akhta'a. Saya lupa, nasitu, saya salah, akhta'tu. Kita lupa, nasina, kita salah, akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, itu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya
lebih terlihat. Tadi khotoun, yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah itu di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini a, ha itu di sini. Ketika ke sini ha, ketika ke sini kho, kan? Sampai da itu da di sini, da. Sampai ketemu ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, ad. Nah itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma 3. Namanya ayu. Kalau enggak a, i atau u. Ab. Kasihkan a, ba. Ya kan? Ciluk. Nah, ya kan? Kebawahin bi. Dibesarin u. Nah ini pakai za. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua, namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah Ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiriz dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghafara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat nah, dah sholat nomor 2 tuh. Isin aku itu kamar masjid, ada eta mah soleh wungkul. Nah, paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'azzulmi. Dzunubun ma'azzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Nih nanya sama kita. Pertanyaan ini gak usah dijawab karena Allah sudah maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah.
Sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa, ya kan? Bukankah Bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab, supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar, nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan.